Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah konseling komunitas. Untuk menambah berkah acara pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda berikutnya yaitu pemaparan oleh Saudara Eti ya. Bu Eti sudah siap, Bu Eti? Saya dulu mungkin, Bu. Oh, Pak Ateng dulu. Oke ya, karena Pak Ateng harusnya minggu kemarin ya? Iya. Oke ya, dari Terima Pak kasih. Ateng dulu ya, Bu Eti, maaf. Ya, mangga silakan boleh disiapkan share screen-nya Pak Ilman ya. Ya, terima kasih, silakan Pak Ateng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana taijal fikri al balbil hijja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Dr. Haji A.F. Kusnawan, MPG CPCE. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Sugandi Miharja PhD. Nah, lupa kawan-kawan seperjuangan BRKI S2 yang saya banggakan dan saya hormati pula. Semoga pada kesempatan ini Allah memberikan karunia rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Mohon izin pada semuanya, terutama Bapak Dr. Pak Haji A.F. Pada dasarnya saya sebenarnya harusnya minggu kemarin cuma ada persoalan yang maksudnya ya belum selesai tugasnya itu. Jadi di sekarang gitu. Nah, sekarang saya sedikit ingin memaparkan tentang apa yang menjadi tugas saya dari jurnal yang telah diberikan berkaitan dengan judul Campaigns to Well Mix in the Pesantren Community with a Counseling Approach. Yang jurnal ini sebenarnya ada kaitan dengan jurnal sebelumnya yang dibahas oleh Cahya, maksud saya Ai Cahya, Ibu Ai Cahya. Ini diteliti oleh Bapak Samsul Arifin dari Universitas Ibrahim Situbondo dan Ibu Atik Hidayatullah dari UIN Mataram. Nah, berawal dari pemaparan lanjut Pak Iman, pemaparan peneliti itu mengungkapkan apa yang menjadi latar belakangnya. Kayaknya nggak usah dibaca ya bahasa Inggrisnya, karena 7 menit tadi waktunya, Pak. Nah, jadi latar belakangnya menurut peneliti ini berawal dari kampanye yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Indonesia sekitar bulan Agustus sampai November 2020 kaitan dengan kebiasaan hidup sehat yang meliputi memakai masker, membasuh tangan dengan sabun, dan ketiganya adalah pembatasan sosial. Nah, kampanye ini mendapatkan respon dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya kalangan pesantren atau komunitas pesantren. Dengan terbentuknya pesantren tangguh yang diinisiasi oleh Polda Jawa Timur dan juga didukung oleh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Bagaimana namanya pesantren tangguh, maka pesantren tangguh punya tujuan untuk menguatkan pesantren-pesantren, penguatan dalam pendidikan, kesehatan, keamanan, makanan, dan informasi. Dalam salah satu tugas, salah satu divisi yang mempunyai tugas penanganan pencegahan transmisi COVID-19 ini adalah dilibatkan pada top divisi hubungan masyarakat dan konseling di pesantren tangguh itu sendiri. Mana divisi ini mengadakan layanan kesehatan mental dan psikososial kepada 12.247 siswa yang diisi di dalamnya dengan praktisi-praktisi akademis dari berbagai studi program dan santri senior atau ustaz. Selanjutnya Pak Iman. Campaign approach healthy living habit to prevent the transmission of COVID-19. Nah, pendekatan yang digunakan dalam kampanye
penanganan atau penanganan pencegahan, pencegahan COVID-19 yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseling. Using an Islamic counseling approach, Tawajun counseling theory depends to the various of fikih and Sufism, as well as the wisdom of local pesantren. Tawajun counseling has a character of harmony, balance, and wisdom. Ini menggunakan pendekatan konseling di mana telah kita ketahui bahwa peran konseling adalah untuk membantu konselor mengoreksi nafsu amarahnya, mengajak pada kebaikan dan keberimanan kepada Allah. Ini tentunya pendekatan konseling yang berkaitan dengan konseling Islami atau konseling Islam. Ini diungkapkan oleh Arifin. Ya. Pendekatan konseling itu sendiri melibatkan atau menggunakan teori at-tawajun, di mana teori at-tawajun ini meliputi nilai-nilai keseluruhan Islam. Ada fikih dan tasawuf juga dalam pelaksanaannya. Pendekatan teori at-tawajun mengambil teori kearifan lokal pesantren. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kearifan lokal pesantren itu sendiri pastinya akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana pesantren itu berada. Dalam konteks ini, pesantren yang menjadi bidikan penelitian adalah berada di daerah Jawa. Otomatis kebudayaan atau kebiasaannya ya kebiasaan Jawa. Nah, teori at-tawajun sebagaimana atau sesuai dengan namanya at-tawajun, tawajun itu berasal dari wajan. Wajan berarti timbangan, dan dalam konteks ini berarti pengertiannya adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam dohir dan batin. Karenanya karakter dari at-tawajun itu adalah keharmonisan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Karena nggak mungkin sesuatu yang seimbang itu tidak mungkin tidak harmonis. Dan sesuatu yang seimbang itu tidak mungkin tidak bijaksana. Ini ada kesamaan dengan konsep dakwah moderasi atau dakwah moderat. Yang salah satu prinsipnya adalah at-tawajun. Sekedar tambahnya saja. Selanjutnya Pak Iman. The research method atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah layanan pembelajaran. Metode layanan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konseling kelompok. Peneliti mengungkapkan kenapa mengambil metode layanan pembelajaran dengan pendekatan konseling kelompok, karena penelitian ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat, di mana pengabdian kepada masyarakat itu sendiri melibatkan unsur-unsur dosen, mahasiswa, santri, dan ustadz-ustadz yang berada di lingkungan pesantren tersebut. Next. The stage of learning service, dari tadi kan disebutkan metode yang digunakan adalah layanan pembelajaran. Nah, tahapan dari layanan pembelajaran itu sendiri ada 5. First, the investigation stage, mapping the potential of Islamic Body School and identifying problem with the Tangguh Pesantren Program. Pertama adalah investigasi. Tahapan investigasi yang berkaitan dengan pemetaan potensi yang ada di pondok pesantren tersebut. Tahap pemetaan potensi ini ada 2 tentunya, potensi alam dan potensi sumber daya manusia. Yang keduanya adalah identifikasi permasalahan program pesantren tangguh. Yang kedua adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan program. Dan yang ketiganya adalah tahapan aksi. Tahapan pemberian materi dan penyusunan rencana, pengembangan pelaksanaan, penyuluhan at-tawajun, dan terakhir yang keempat, tahapan refleksi berupa lembar tugas atau refleksi selama proses pelayanan. Dalam hal ini pesantren tangguh itu memberikan sejenis lembaran-lembaran tugas kepada santri-santrinya. Dan yang terakhir adalah tahapan demonstrasi berusaha pemaparan hasil penelitian. Selanjutnya langsung ke result of research and discussion, hasil dari research dan diskusi. Peneliti mengungkapkan, in the view of pesantren, health is the main for man, from his function as a servant and caliph on earth.
in this perspective, earth is not material matter, but rather also contain a spiritual ukhrawi dimension. According to Kiai Afifuddin, Islamic law aims to realize human benefit now as the five universal principles, or now as Kuliyatul Khamsah. It included spiritual health, said on the principle of Hifjuddin. Nah, hasil penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa dalam pandangan pesantren, kesehatan itu merupakan sarana untuk manusia melaksanakan fungsinya sebagai pelayan atau khalifah. Nah, dalam perspektif ini, maka dapat dipahami bahwa kesehatan bukan hanya persoalan materi, tapi ada unsur lain, ada dimensi lain di dalamnya yang yang melibatkan dimensi spiritual dan ukhrawi. Ada penjelasan dari salah satu utusan dari pesantren Salafiyah, yaitu Kiai Afifuddin menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia, di mana hukum Islam itu sendiri termaktub dalam 5 prinsip besar. 5 prinsip besar atau yang dikenal dengan maqasidus syariah al-khamsah. Ada di dalamnya, ada hifduddin, makna hifduddin. Hifduddin pada awal pengertiannya adalah menjaga atau memelihara agama. Tapi dalam konteks ini dipahami sebagai kesehatan spiritual. Karena prinsipnya akan bagaimana bisa kita menjaga atau memelihara agama apabila secara kesehatan spiritual kita itu terganggu. Pertanyaannya, apakah selama ini kita mengalami penyakit spiritual? Ya tentu banyak sekali, karena itu bisa ditinjau dari respon kita terhadap perintah-perintah agama atau tuntunan-tuntunan agama, apakah cepat atau lambat-lambat atau bahkan tidak mengikutinya. Maka kalau jika sudah seperti itu, maka sebenarnya spirit kita itu mengalami gangguan atau mengalami ketidaksehatan. Maka di sini ada hifduddin. Kemudian atau kesehatan spiritual. Kemudian yang kedua adalah hifdul akal. Atau hifdul akal itu menjaga atau memelihara akal atau pikiran yang menjadi sumber dari segala perilaku. Kemudian ada kesehatan napas, atau napas itu kesehatan dengan diri ya. Nah ini yang dimaksud dari apa yang diungkapkan dalam penelitian ini, karena berkaitan dengan penyakit dohiriyah, yaitu pencegahan COVID-19. Kemudian ada kesehatan ekonomi, dan selanjutnya adalah kesehatan an-nasl. Ya, kesehatan an-nasl itu keturunan, kesehatan keturunan, atau dalam pengertian aslinya adalah hifdun nasl, menjaga, memelihara keturunan. Nah kita tidak, karena ini prinsipnya ada kesehatan keturunan ini, keturunan, kesehatan anggota keturunan, kesehatan individu itu akan mengakibatkan, mempengaruhi pada kesehatan sosial. Dulu dikenal dengan konsep kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial itu tentu tidak akan terwujud apabila tidak ditunjang oleh kesalehan individual, karena sumbernya dari ini. Dan kesehatan sosial itu tidak akan terwujud apabila tidak ditunjang oleh kesehatan secara nasal itu sendiri. Kemudian to overcome the transmission of COVID-19, Pondok Pesantren Salafiyah Safina implement to the Ustaz Polis. Nah, untuk melaksanakan pencegahan COVID-19 ini, maka Pondok Pesantren Salafiyah yang termasuk menggagas pesantren tangguh itu sendiri menerapkan konsep uzlah untuk mengatasi COVID-19 atau COVID-19. Konsep uzlah itu sendiri diambil dari teori uzlah sufi tasawuf, di mana dalam pengertian asalnya uzlah itu kan menyingkir atau tidak terlibat dalam hiruk-pikuk keduniawian. Dalam
konsep sufi modern ada dua yang diterapkan. Pertama, dia masih berada di sana. Atau pertama, dia menyingkir dari lingkungan sosialnya. Yang kedua, dia tetap berada di sana, tapi yang disingkirkan atau yang tidak terlibat dalam urusan dunia ada hati dan pikiran. Kalau dulu konsep hijrah itu orangnya yang pergi dari lingkungan sosial. Kalau sekarang itu banyak kita ketahui, astagfirullahaladzim, banyak kita ketemukan di lingkungan-lingkungan sosial di mana ahli-ahli sufi itu masih berada dalam lingkungan sosial, dalam keramaian. Karena yang dia ujrahkan bukan dohiriyahnya, tapi batiniah. Artinya pikiran dan hatinya sudah tidak terlibat dalam persoalan-persoalan dunia. Itu pengertian ujrah yang saya pahami secara asalnya. Nah, diterapkan dalam konsep pencegahan COVID-19 itu ada kesamaan dengan teori lockdown yang pernah menjadi kebijakan pemerintah ketika itu. Nah, di pesantren itu diterapkannya pertama isolasi mandiri selama 14 hari. Ini bagi setiap santri yang pulang dari kampungnya, kemudian kembali ke pesantren. Kemudian wajib melakukan rapid test. Ini berlaku umum, baik santri yang pulang atau santri yang bepergian atau tetangga atau tamu yang ingin bertamu ke pesantren Salafiyah Safiyah. Dan wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Protokol yang telah ditetapkan ya berkaitan dengan pakai masker, basuh tangan, dengan sabun dan juga pembatasan sosial. Selanjutnya, terakhir siswa yang sakit ringan, nah ini kebijakannya ditempatkan di asrama isolasi. Nah, ini di pesantren tersebut sekali lagi menerapkan konsep hijrah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah development of tawajun counseling teknik. Jadi pengembangan konseling tawajun kepada teknik-teknik. Jadi teknik konseling tawajun itu pertama ada 5 di sini. Dalam penelitian itu ada 5. Dan ini sebenarnya sudah dibahas di minggu hari secara mendalam. Kalau sekarang ya saya mungkin mengingatkan saja, menambahkan sedikit. Ada yang kedua, yang pertama adalah teori uswatun hasanah. Uswatun hasanah setelah kita pahami ya memberi contoh pada yang baik kepada yang lain. Dalam konteks ini, kiai menjadi sentral model itu bagi santri-santri. Oleh karenanya, uswatun hasanah mirip dengan teknik pemodelan perilaku. Di mana pemodelan perilaku itu sendiri merupakan proses yang melibatkan tindakan pemodelan perilaku yang diinginkan. Dalam artian ini tentu konselor, kalau kita kaitkan dengan proses konseling, maka konselor harus menjadi model bagi konseling. Ya, paribasa nama erek ngagugu kumaha, lamun anu dijadikan modelna itu benar kalakuanana. Erek ngagugu kumaha ka konselor lamun konselorna ya diomongan lah intinya seperti itu. Kemudian ada mega kelembar aingga saya taleka. Ini berkaitan dengan ya, pepatah yang mengatakan menggapai tujuan tanpa menimbulkan keseresahan sosial. Kalau bahasa Sundanya lauk benang caina herak lah gitu. Nah, ini di pesantren itu diterapkan, pesantren mendidik orang-orang yang menjadi sentral di kalangan santri. Ya, biasanya kalau santri itu kan ada kelompok-kelompok. Nah, maka di kelompok itu ada orang-orang yang dianggap ketuanya lah. Maka yang diambil itu adalah ketuanya itu dibina, dibimbing sehingga si ketuanya itu mempunyai perilaku yang baik yang menjadi contoh bagi santri-santri. Nah, teknik ini sama dengan pemodelan sosial atau model teman sebaya dalam konseling. Kemudian ada mau'idatun hasanah. Mau'idatun hasanah, bagaimana telah kita ketahui adalah sapaan yang baik. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks di pesantren atau mau'idah diterapkan sapaan, sedangkan hasanah dalam bentuk tulisan-tulisan yang dapat menggugah santri pada perilaku-perilaku yang baik. Nah, oleh karenanya, pesantren Salafiyah merumuskan strategi untuk mempengaruhi siswa dengan kemampuan
suratul ilajiyah, ada kaulan baligo. Kaulan baligo itu bagaimana berarti ada ucapan yang baik, cukup pondok tapi pondok nyogok gitulah. Jadi cukup tapi dimengerti kaulan baligo. Kalau dalam bahasa alatnya ini adalah ucapan yang cukup tapi mufid, mempunyai makna. Kemudian ada kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah berkaitan dengan ucapan-ucapan yang baik dan terhormat. Ada kaulan syaridah, ucapan yang benar. Kaulan karimah, ucapan yang mulia. Dan ada kaulan bayyinah, ucapan yang lemah lembut. Terakhir adalah kaulan maisura. Kaulan maisura itu kaulan atau ucapan-ucapan yang tidak menimbulkan harapan yang berlebihan atau tidak menimbulkan cacat dalam pengertian menyakiti itulah. Selanjutnya adalah at-tawazun baina tagrib wa ta'jil. Ini at-tawazun baina tagrib wa ta'jil adalah keseimbangan tagrib dan ta'jil. Tagrib itu penyemangat atau menggugah semangat atau minat, sedangkan ta'jil adalah sanksi. Tagrib bersama dengan teknik sugesti. Tagrib juga ada kesamaan dengan konsep penguatan dalam konseling perilaku. Sementara ta'jil ada kesamaan dengan hukuman atau punishment. Sedangkan tagrib itu ada kesamaan dengan reward gitu. Tapi saya mengambil saya menambahkan dengan teori Skinner, teori penguatan positif dan negatif Skinner. Mana menurut Skinner bahwa penguatan terhadap konseling itu tidak hanya dengan penguatan yang bersifat positif, tapi juga bisa dilakukan dengan penguatan yang bersifat negatif atau escape conditioning. Nah, kemudian ada prinsip ta'jil itu sendiri, prinsip punishment. Pertama adalah mendidik. Kedua, memperhatikan situasi kejiwaan atau situasi si konselingnya atau muridnya dan kondisi lingkungannya. Nah, situasi lingkungan sosialnya dan kondisi si konselingnya. Dan ketiga adalah bertahap. Nah, terakhir adalah kesenian atau dalam bahasa Arabnya alfan atau Nah, ini ada kesamaan dengan model simbolik atau proses mediasi. Nah, di pesantren ini digunakan sebagai pendekatan artistik dengan tema-tema kebiasaan hidup sehat. Di mana pesantren itu dalam mencegah COVID-19 itu memberikan sentuhan-sentuhan seni dalam kampanyenya atau dalam penanganannya, di mana santri itu dilibatkan secara langsung untuk berkegiatan berkaitan dengan seni itu sendiri. Ada yang puisi tentang kesehatan, ada yang melantunkan nadom-nadom yang liham satu lebihha itu ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Lanjut Pak Iman. Halo. Ya, conclusion. Nah, ini terlalu panjang, bisa sajalah nanti dibacanya karena waktunya udah habis. Ya, kesimpulannya adalah pesantren tangguh itu merupakan perwujudan respon kampanye kebiasaan hidup sehat yang digemborkan oleh Menteri Kesehatan pada bulan Agustus sampai September. Di mana pesantren tangguh itu sendiri seperti tadi telah dijelaskan berfungsi menjadikan pesantren yang kuat dalam segala hal. Termasuk dalam ini adalah yang lebih konsepnya adalah kesehatan dan kuat dalam kesehatan. Salah satu membawahi dalam konsen dalam kesehatan itu adalah divisi hubungan masyarakat dan konseling. Divisi hubungan masyarakat dan konseling ini dalam melaksanakan penerapan pencegahan COVID-19 menerapkan konsep pendekatan konseling atau wajib konseling yang menitikberatkan pada keseimbangan lahiriah atau batinnya. Teknik-teknik itu sendiri dapat disebutkan uswatun hasanah, mega kalender aingga setalaka, maulidah hasanah, maidah hasanah, tagrib, ta'jil, dan teknik seni. Itu mungkin penambahan dari jurnal yang kembali dibahas oleh Bu Ain saja, karena memang jurnalnya ada kesamaan dan mungkin merupakan suatu rangkaian.
maaf tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.